Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya jamaah yang di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama seperti kita juga semua insya Allah ya. Amin ya Allah. Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Ya Allah. Orang-orang yang selalu ingin menyakiti kita. Bikin sakit hati, bikin Dan kecewa. orang-orang yang selalu minjem duit sama kita. Itu sih. Nggak ada nggak apa-apa ya. Kenapa? Tapi ini permasalahannya dia selalu ada ketika kita nggak ada. Kenapa Jadi, sih Mas Bedu? ini aku mau curhat nih. Ipe kenal nggak nih? Mungkin teman-teman Nabawi. Ini kita berdua nggak bermaksud untuk ngomongin orang ya. Iya, untuk iya. menceritakan orang tersebut. Ini hanya ingin bercerita, berbagi cerita untuk dicarikan solusinya. Ya, kita nggak usah sebut nama orangnya. Sebut saja inisialnya M lah ya. Musdalifah bukan? Langsung aja. Bukan. Iya, ya sebut saja orangnya ya, inisialnya M lah misalkan ya. Ipa inget gak orang itu? Teman Bedu. Yang waktu itu Yang Bedu kenal itu kita, yang Ipa. nipu Mas Bedu tuh. Iya, yang yang- mau jual sepatu. Katanya Iya, sih yang- malah dikasih palsu ya. Yang aku ditipu hampir 3 triliun. Wow. Ya walaupun 100 ribu kan hampir ke 3 triliun. Iya sih. Walaupun belum nyampe ya kan. Iya, Kenapa yang waktu sempat tipu uang, ya kan. Itu sekarang datang lagi. Uangnya juga belum bayar, datang lagi. Terus jual-jual sepatu ke teman-teman Bedu. Udah gitu sepatunya dia bilang asli, ternyata itu palsu. Ya emang orangnya nggak benar kali. Iya, udah gitu. Aduh, terus dia datang kayak cuek gitu, kayak seolah-olah tuh kayak nothing is happen gitu, kayak bener kan? nothing is happen, kayak seolah-olah tuh tidak pernah terjadi apa-apa. Bagaimana saya harus what should I do gitu loh. But you can to apologize that. Iya, Kamu kayaknya. Mas Bedu harus memaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sekali dia ngomong naon tadi? Ini Mas Bedu Sekali can deui. apologize. Apologize. Terima Memaafkan. kasih Mas Apollo. Memaafkan orang mah. Jadi begini, Mak, orang itu hadir dalam kehidupan Bedu seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal banyak hal-hal yang harus dia pertanggungjawabkan kepada Bedu. Dan Bedu juga harus menerima dia seolah-olah kayak Tidak dia tuh terjadi nggak apa-apa. pernah melakukan apa-apa pun. Seperti harus Dia, berdamai. maaf, dia memang tangkap. Orang ini banyak melakukan kesalahan Ya, sama Bedu, sehingga hati Bedu merasa tidak nyaman. betul, Ma. Tapi orang tadi datang menghadap Bedu merasa Nggak seolah-olah tidak bersalah. Itu maksudnya. Seolah tidak pernah melakukan apa-apa, seolah tidak bersalah. Jadi Yang kayak, ditanyakan sekarang apa? nah, Cara bersikapnya ya. kayaknya Bedu harus diajak untuk berdamai dengan dia dengan sakit hati yang Bedu rasakan sampai saat ini. Jadi ya udahlah, kayak Bedu juga diajak untuk melupakan gitu loh, Ma. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Bedu harus ngomong, "Hey, Kamu lupa. Bayar utang lo. selesaikan dulu tanggung jawab dong, ngobrol sama gue saya," gitu maksudnya gitu loh, oke. Ma. 3 triliun mah. Enggak, itu hiperbola. Pokoknya adalah tanggungan gitu dia, Ma, misalkan. Bagaimana? Apa yang harus Bedu lakukan, Ma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati. Sakit? Siapapun yang namanya manusia, walaupun Agus kalian hafal Quran, mamah yang katanya nenek-nenek yang suka ngajar ngaji, sebagai manusia normal pasti suatu saat ada rasa sakit hati. Cuman rasa sakit hati ini ada pelampiasannya 2 cara. Satu, ada orang yang melampiaskannya dengan kemarahan. Marah, ngomel. Tadi kan? Teriak-teriak, ngegebugin orang, dijedotin. Bisa saja kan? Saking melampiaskan. Iya. Yang kedua, dengan meredam amarah. Nah, bagaimana sesungguhnya yang namanya sakit hati, cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, kita wajib muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita masing-masing sebelum amalan kita dihisab oleh Allah. Artinya sebelum datangnya kematian. Sekarang kata Bedu ada orang yang melakukan kesalahan bertubi-tubi sangat banyak. Datang menghadap kepada Bedu, bertamu seolah-olah nggak punya kesalahan. Harus bagaimana sikap saya? Hisab dulu. Pernah nggak saya melakukan kesalahan?
Ngomongnya dulu gimana? Perjanjiannya bagaimana? Makanya dalam aturan Al-Quran kalau kita bermuamalat dengan orang lain yang tidak kontan, Al-Baqarah 282 ada 2 syarat. 1, ada sekretaris yang mencatat. Harus dicatat. Oke? Oke. 2 orang saksi balik laki-laki berakal. Ada nggak pada saat itu? Nggak ada tuh masalahnya tuh Bang. Artinya bagaimana Anda akan gugat? Iya, iya. Buktinya nggak ada. Kita siapapun Anda yang namanya duit nggak ada saudara. Pernah dengar nggak gitu? Enggak. Punten dalam tanda kutip. Saya juga minta maaf nih sama saudara saya. Di kita mah yang namanya saudara deket, minta ya minta, minjem ya Ya, minta. minjem. Oh, Ya, iya, minjem, Pak, iya, iya. betul. Iya, Tetap Pak, bener, minta Pak. semuanya. Iya, iya. Betul. Mama rasa Itu betul sekali Bang. bukan hanya saudara mama, maaf ya para saudara. Iya Pak, iya. Iya Bang. Kak Dede minta dikasih. Kak Dede minjem kagak dibayar. Caranya bagaimana? Karena kita tahu begitu caranya. Kalau dia baik dia minta kita kasih sesuai kemampuan. Dia minjem hitungannya kita kasih. Jangan berharap dikembalikan. Karena nggak bakalan. Sedekah aja. Iya, iya. Nggak sakit hati. Nggak sakit hati Bang. Kalau seandainya saudara kita, teman kita, sahabat kita dia minjem. Kemudian kita kasih. Padahal kita tahu kelakuannya nggak pernah bayar. Kayak dia nih ngeganjel. Bener Bang. Enak nggak kalau ada yang ngeganjel? Nggak Mak. enak, Mah. Nggak enak. Makanya jangan suka diganjel-ganjel. Iya, emang pintu diganjel. Makanya sekarang muhasabah diri. Benar, Udah benar. bener nggak langkah saya? Islam mengajarkan kalau kita bermuamalah dengan orang lain, baik saudara, keluarga, teman, sahabat, tetangga, 1 ditulis. Catat ya. Ada Biar sekretarisnya. bukti. Yang kedua, 2 orang saksi Saksi. laki-laki adil, balik berakal. Betul. Ini dua-duanya nggak ada, Salah. nggak ada bukti. Oke? Oke Mah. Nuntut kemanapun kamu kalah. Kalah Mah. Karena nggak ada bukti. Itu yang pertama. Sekarang bagaimana kita muhasabah diri? Karena yang namanya musibah tidak akan datang kepada kita kecuali kita melakukan kesalahan. Koreksi. Ma asoba bi musibatin pabima kasabat aidikum. As-Surah 30. Kalau kalian mendapatkan musibah karena kelakuan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Ada orang punya utang nggak dibayar-bayar. Jangan langsung menyalahkan dia. Ada nggak nih hartanya yang haram? Atau yang subhat? Atau saya mendapatkan harta ini ada menyakiti orang? Atau ada nggak dosa saya? Boleh jadi makanya kita kena musibah ini menghapuskan dosa. Jadi banyak cara. Makanya muhasabah. Anda lihat Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwakan kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Maka setiap kalian menghisab diri kalian. Apa yang akan kalian bawa besok? Sekarang kata Allah kalau kita orang beriman setiap hari menghisab. Alhamdulillah hari ini saya sholat sudah dikerjakan semuanya. Alhamdulillah ngaji sudah, sedekah sudah, qobliyah ba'diyah sudah, apalin ayat 1 ayat sudah, kemudian ngasih yatim sudah. Ada nggak salah kita? Pernah nggak itu menghisab diri? Ini yang harus kita. Iya. Kita pikirkan apa yang terjadi besok tergantung sekarang. Makanya menghisab diri begitu kata Allah dalam Al-Asr. Nah, jadi kita nggak banyak sakit hati. Yang kedua, kalau kita pengen mengatasi perasaan sakit hati, yang kedua jangan punya perasaan iri sama orang. Biasanya orang iri digodain oleh setan gara-gara pangkat, jabatan, materi, kekayaan, iri. Padahal dia barang kuliahnya, kok dia rumahnya udah gede, mobilnya udah mewah, itu kesetanan. Kalau kita tidak mau sakit hati, jangan suka iri dengan rezeki orang. Anda lihat surat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan iri. Jangan iri. Maaf,
Jangankan dengan orang lain. Beduk berapa orang sekandung? 5, 4 apa? Ipah berapa orang sekandung? 7 orang mah. Apakah rezekinya sama? Beda-beda mah. Rezekinya sama? Beda mah. Jangankan dengan orang lain. Sekandung aja beda. Makanya kata Allah, jangan suka iri hati dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Syukuri apa yang kita miliki. Tuh. Betul mah. Karena iri dengan kekayaan, iri dengan pangkat, iri dengan jabatan, iri dengan ketenaran, iri dengan kekuasaan, itu kan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nah, kemudian apa lagi? Harus jadi orang pemaaf. Kalau kita sakit hati, kalau kita punya rasa pemaaf, sakit hati hilang. Alah, teman ngomong gitu biasa. Alah, bukan rezeki saya. Iya. Cuman kalau sampai 3 triliun mah kayaknya nggak mungkin. Iya, nggak mungkin mah nggak itu. Bohong. Hiperbola, iya bohong. Iya. Lebih 100.000 mah. Jangan terlalu berlebihan, Iya, biasa iya. aja. Masya Allah. Jadi kita ini kalau jadi seorang yang pemaaf, sakit hati akan hilang. Orang ngomong bagaimanapun, biarin dah. Dosa gua diambil dia. Kalau Anda pendendam, sakit hati, diam. Melekat, lama-lama keratan, permusuhan terjadi, fitnah terjadi, perkelahian, bahkan tidak sedikit. Gara-gara sakit hati, pembunuhan. Iya, apa iya? Iya, Iya betul, mah mah. betul. Jangan dirawat sakit hati kita, buang dengan resep yang tadi. Iya. Caranya begitu. Bahaya itu Mbak ya. Bisa Bahaya. Jadi orang tumbuh pemaaf. menjadi amarah, masih bener bisa berakhir dengan marah, pembunuhan. Bisa Fitnah. saling bunuh. Ih, Bisa jadi aduh. Gara-gara sakit hati. Oke, baik, lebih baik kita saling mengingatkan. Saya ingatkan setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Sendiri